Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Sebelum saya bertanya kepada Bung Tauhid Ahmad, kita coba dengarkan bagaimana relasi soal pandemi dan ekonomi dari Presiden Jokowi. Ini turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak apa-apa, asal COVID-nya juga turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang formula standar itu enggak ada. Negara lain enggak ada, yang formula standar apa enggak ada. Yang benar, yang mana juga enggak ada. Yang lockdown pun kan juga eksponensial juga. Oke, Bung Tauhid Ahmad. Jadi pernyataan Pak Jokowi tadi ekonomi sedikit turun nggak apa-apa asal kemudian COVID-nya juga turun. Apakah pernyataan ini menunjukkan ada sinyal perubahan kebijakan penanganan COVID dari Presiden Jokowi? Apakah Anda menangkap kesan seperti itu? Ya, saya kira Presiden sudah melihat intensitas bahwa tidak mungkin kalau COVID-nya tidak ditangani dengan baik, ekonomi akan berbaik. Tapi itu masih, saya kira ada dua pengertian. Yang pertama, Presiden masih melihat bahwa persoalannya adalah bukan pada policy kesehatannya, tapi juga ekonomi harus diperhatikan. Yang kedua, saya melihat ada ketidakkonsisten ketika penerapan PPKM yang pada level kemungkinan nanti mikro itu akan berjalan begitu. Nah, saya melihat ini kan seperti mengulang apa yang terjadi di 2020 ketika kita sadar kesehatan menjadi prioritas, ekonomi prioritas, dan sekarang sekalinya dua-duanya dipertimbangkan. Kalau misalnya kita lihat bahwa sekarang COVID meninggi, harusnya tetap bahwa ada kebijakan yang cukup fundamental, bahwa kita sekarang adalah soal penanganan kesehatan terlebih dulu, COVID-nya baru bicara ekonomi. Memang akan suffer atau menderita, akan lebih tajam, tapi kita akan memulihkan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat, dan ada kepastian yang penting bagi banyak pelaku, bagi masyarakat dan sebagainya. Tentu 2020 hampir 10-12 bulan ini menurut saya masyarakat sudah sangat menderita. Kalau pola ini diterapkan akan jauh lebih panjang lagi. Nah, ini kekhawatiran saya, dampak ekonomi akan jauh lebih sulit dan sulit untuk diprediksi sampai kapan pola ini masih bisa dianggap berhasilan dari sisi polisi yang baru nanti diterapkan. Kalau menurut Bung Tauhid, setelah 10 bulan dalam posisi yang mencoba mempertahankan ekonomi dan kesehatan dan semua menderita, apakah sekarang waktunya kemudian untuk beresin dulu kesehatan, bahwa ekonomi akan melambat, iya, atau gimana kalau posisi Anda sekarang? Ya, kalau saya melihat betul bahwa ya kita harus sadar bahwa ini tidak bisa, dan pelajaran 10 bulan dengan bahwa keseimbangan dua-duanya bisa terjadi, menurut saya ini sangat tidak mungkin. Dan kita harus ngambil pada posisi yang paling ekstrim tentu saja. Pilihan lockdown full pada katakanlah Pulau Jawa itu menjadi satu hal yang cukup kita pertimbangkan. Tentu ekonomi akan lebih suffer di satu titik tertentu, tapi kita akan jauh punya kepastian kembali lebih baik. Nah, pelajaran di negara-negara yang katakanlah punya karakteristik sosial dengan kita, masyarakat cenderung katakanlah agak sebagian besar kurang peduli terhadap isu ini, isu COVID, dan ekonomi banyak berada di kelompok menengah ke bawah. Menurut saya memang harus ada perubahan yang cukup signifikan dalam mengambil kebijakan. Sebab kalau tidak, Bung Tauhid, apakah sejauh mana Anda memperkirakan dampak ekonomi? Kalau tadi usulan Anda soal lockdown itu kemudian diterapkan, sementara kondisi ekonomi kita sudah betul ngap-ngapan ibaratnya. Apakah ini tidak menimbulkan sebuah pemburukan, menambah parah situasi ekonomi dan berkembang menjadi situasi sosial? Gimana Anda lihat? Ya, pilihannya begini, ketika memang situasi ini dipertahankan lebih lama, tentu dampaknya akan jangka panjang. Ketika kita milih satu policy yang agak ekstrim, tentu akan kita berharap ini pilihan yang kita harus coba begitu. Nah, apakah kita mau membiarkan satu penderitaan yang panjang, atau kita sama-sama mencoba ini ada pilihan yang lebih baik, yang negara-negara lain sudah terapkan dan berhasil, dan mereka recovery di 2021, saya kira ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan jauh lebih baik begitu. Tentu ekonomi akan jauh lebih buruk dibandingkan 2020, tetapi saya kira sekarang sudah ada sebagian sistem sudah disiapkan pemerintah,
dan baik untuk bantuan sosial, kemudian kesehatan dan sebagainya. Ini langkah-langkah persiapan agar dampaknya bisa kita mitigasi lebih dini begitu. Oke, baik, Bung Dani. Jadi kalau Bung Dani lihat, apakah pernyataan Presiden bahwa ekonomi melambat oke asal COVID-nya turun ini menandakan sebuah pergeseran kebijakan? Sekarang Presiden lebih betul-betul ingin agar pandemi ini kemudian terkontrol. Bahwa ini punya dampak ekonomi, ya itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Gimana Bung Dani lihat? Jadi dalam kebijakan gas dan rem, inilah yang disebut dengan kita menjaga ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah ketahanan perekonomian nasional. Di dalam ekosistem perekonomian itu ada 3 sistem, dimensi yang saling terintegrasi. Ada namanya faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu harus balance, sehingga ketahanan perekonomian bagus dan ketahanan nasional juga bagus. Oke. Nah, nggak mungkin faktor produksi bisa berjalan efektif dan distribusi kalau ini tidak efektif ke penanganan kesehatannya. Oke. Tapi satu sisi karena memang masalah ekonomi ini meninggalkan dampak ekonomi di mana faktor produksi turun, distribusi turun, konsumsi turun, tapi yang tetap dijaga adalah konsumsi. Konsumsi mana? Konsumsi masyarakat bawah yang harus dijaga sustainabilitasnya, sehingga program bantuan sosial juga harus terjamin. Oke, nah, Bung Dani, kalau saya mencoba membaca pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga tadi Menteri Perekonomian sebagai Ketua KCPPEN, apakah ini tanda-tanda bahwa memang akan lebih mengarah kepada lockdown dalam tanda kutip, menunjukkan sinyal akan mengambil policy untuk lockdown, begitu atau gimana Anda lihat? Kontennya adalah pengetatan dalam skala mikro yang lebih efektif, terstruktur, dan terukur dampaknya. Oke, itu gimana gambaran gamblangnya bagi orang-orang di jalan, ya? Apa yang lebih sistem yang lebih terukur, lebih mikro, terukur, terstruktur ini gimana? Proses eksekusi di lapangannya itu gimana? Karena ini kan prosesnya ini akan disupport dengan yang namanya program Peduli Lindungi, ya. Peduli Lindungi ini artinya kita akan melakukan tracing yang terdigitalisasi. Mendigitalisasi testing yang ada sekarang. Dan juga tracingnya. Jadi kan ada masalah nih sekarang nih Mas. Orang tes nih, swab test ya, PCR ataupun antigen. Itu kan kalau ketemu pejabat nih, tes. Tapi kan sebetulnya bukan itu. Ketika ada yang terkonfirmasi positif, maka kontak eratnya harus di tracing, dia ketemu siapa aja. Nah itu namanya ada manajemen tracing yang benar. Nah ini yang selama ini belum efektif, sehingga manajemen tracing itu perlu dioptimalkan, sehingga betul-betul yang di swab itu adalah mereka yang kontak erat. Oke. Nah itu kan harus ada program, ada softwarenya. Salah satu software adalah program Peduli Lindungi. Oke, baik. Apabila dalam suatu komunitas ada yang terkonfirmasi positif, maka tracingnya nih dalam komunitas mikro tadi, tracingnya akan dicari nih, akan di-trace nih siapa saja. Nah, baik Bung Dani. Kembali ke Dr. Agustin. Dr. Agustin, pertanyaannya adalah ada usulan agar memang di zona-zona merah, ya, zona-zona merah yang memang mobilitasnya penduduknya begitu tinggi dan tingkat penularannya tinggi, dilakukan karantina sajalah, karantina wilayah di zona-zona merah itu. Gimana Dr. Agustin melihat usulan itu? Apakah itu bisa menjadi solusi agar pandemi di daerah itu kemudian bisa menurunkan tingkat transmisi atau gimana, Dok? Ya, kalau satu zona di mana mobilitas penduduk dalam satu zona itu memang demikian tingginya dan beberapa cara yang sudah kita lakukan itu tidak berhasil menurunkan tingkat mobilitas, maka kelihatannya memang intervensinya harus diperkuat. Ini kan persoalan dosis ya, harus diperkuat begitu. Sehingga kemudian memang betul-betul membuat penduduk di dalam satu zona itu diam dulu untuk sementara waktu, sehingga kita bisa menurunkan tingkat penularan. Jadi kita turunkan kasus, turunkan tingkat penularan, baru setelah itu kalau kondisi memang sudah terkontrol, baru kita aktifkan kembali. Jadi saya melihat memang itu salah satu pilihan untuk bisa melakukan apapun istilah yang kita gunakan gitu ya. Karantina lah yang kita memiliki istilah yang ada dalam undang-undang. Itu kita gunakan karantina itu dengan implementasi yang memang baik ya, memang konsisten, kemudian sedemikian rupa sehingga apa yang dilaksanakan itu bisa mencapai persyaratan atau threshold yang dibutuhkan untuk mendapatkan efeknya. Nah ini jangan lupa karantina wilayah itu harus dilengkapi tetap dengan pencegahan transmisi dengan 3M yang harus juga mencapai dosisnya begitu. Jadi pakai masker itu kalau belum mencapai proporsi penduduk
tertentu yang menggunakan masker, kita tidak akan mendapatkan efek penggunaan masker juga gitu. Nah ini harus kita perhatikan dengan baik. Oke, baik Dr. Agustin. Baik. Bung Saleh, jadi tadi ada juga solusi tawaran solusi dari Dr. Agustin yang mengatakan lockdown saja di zona merah ketika tingkat penularan begitu tinggi. Apakah itu juga bisa menjadi solusi menurut pandangan Bung Saleh? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.